Ada Afifah sebagai penerjemah surat An-Nasr 3 dan satu lagi Iza sebagai penerjemah surat An-Nasr 4 dan orang kafir 1. Iza sebagai orang kafir 2. Fadil sebagai kaum Bani Bakar 1. Oke, itulah dia para pemeran Fatu Makkah. Hijriah di kota Makkah terjadi kejadian Fatu Makkah untuk pembebasan kota Makkah dari negeri kufur. Adakah hari yang ditunggu ketika bangsa Arab melihat pertempuran antara Rasulullah SAW dan kaumnya, yakni kabilah Quraisy? Mereka berkata, biarkanlah Muhammad berperang melawan kaumnya sendiri. Jika dia menang, maka benar bahwa dirinya seorang nabi dan sekaligus tidak melarang istiqlal bangsa Arab dan umat yang lain. Dan jika sebaliknya dia kalah, maka kita telah selamat dari pendustaannya. di sisi lain, ada golongan yang menuduh untuk masuk Islam apabila semua umat manusia telah masuk Islam. Apakah kamu akan memeluk agama Islam? Tidak, aku akan memeluk Islam jika seluruh umat manusia telah masuk Islam. Mereka menunggu Fatu Makkah, yakni menaklukkan kota Mekah. Oleh karena itu, tidak sama derajat mereka yang masuk Islam pada awal dakwah dengan mereka yang masuk Islam pada akhir masa dakwah Rasulullah. Tidak sama antara yang berkorban jiwa dan harta dalam Islam ketimbang yang lainnya. Tidak sama antara yang masuk Islam dan berjihad fisabilillah sebelum Fatu Makkah dengan yang berjihad sesudahnya. Lalu Amr bin Salimah berkata, kaum Arab menolak keislaman mereka karena menanti Fatu Makkah. Maka tatkala terjadilah Fatu Makkah, kabilah harus memasuki Islam dan bapakku akan mendahului kaumku masuk Islam. Ayo kita masuk Islam. Tidak, aku akan memeluk Islam jika seluruh umat manusia telah masuk Islam. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan memenangkan tentaranya serta memberantaskan kekafiran Rasulullah SAW agar mereka masuk Islam, dan pembebasan Mekah dari negeri kufur menjadi negeri Islam seperti dalam surat An-Nasr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguhnya Dia Maha Penerima tobat. Dahulu, sebagian sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah SAW beratnya siswa Quraisy terhadap mereka dan memohon kepada beliau agar berdoa kepada Allah supaya menyegerakan kemenangan. Ya Rasulullah, sungguh siksaan kaum Quraisy terhadap kami sangat mendalam. Tolonglah kami dengan memohon kepada Allah agar segera memberikan kami kemenangan. Akan tetapi Rasulullah menjawab, sungguh agama ini akan jaya dan janganlah kalian terburu-buru. Lihatlah buah dari perjuangan dan kesabaran mereka tercapai setelah 21 tahun dalam berdakwah dan jihad fisabilillah. Sedang terjadinya, kita ketahui bahwa dalam perjanjian damai di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah terjadi kesepakatan antara kaum Quraisy dengan Rasulullah SAW. Di antaranya, gencatan senjata selama 10 tahun. Sementara itu, boleh bagi siapa saja yang hendak bersekutu dengan Muhammad atau Quraisy, maka Bani Bakar bergabung dengan Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah SAW. Karena dalam perjanjian Hudaybiyah kita bisa bersekutu dengan Nabi Muhammad atau kaum Quraisy. Jadi mana yang akan kita pilih? Jadi kita akan bersekutu saja dengan kaum Quraisy. Kedua belah pihak berada di masa itu dalam keadaan aman dan damai tanpa perang.
Akan tetapi dalam kafir yang menghalalkan segala sesuatu, tidak mungkin komitmen dan memelihara perdamaian. Kenapa kelompok Bani Bakar dan Bani Khuza'ah selalu damai? Kita gunakan kesempatan ini untuk memecah mereka agar mereka terpecah belah. Kita gunakan kesempatan ini untuk memecah mereka agar mereka berseteru. Setelah berlalu setahun lebih, Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy memerangi Bani Khuza'ah, sekutu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah dan mengobarkan api peperangan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan terjadi. Seluruh pasukan muslimin berhasil memasuki kota Makkah tanpa menggunakan kecuali pasukan Khalid bin Walid. Mereka mendapat perlawanan dari sekelompok pemuda Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi segala perbuatan jahat mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejak peristiwa Fathu Makkah, seluruh masyarakat menyatakan diri memeluk Islam dan menunjuk Abu Sufyan sebagai pemimpin wilayah Makkah. Dengan demikian, kota Makkah dapat dibebaskan dari kemusyrikan dan seluruh umat Islam dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik tanpa ada gangguan. Sementara itu, Bilal bin Rabah untuk pertama kalinya mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat berjamaah di depan Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.